Nah, sekarang lanjut ke patofisiologi obesitas. Nah, di sini merupakan gambaran kompensasi perubahan asupan makanan terhadap lemak tubuh. Jadi tadi kan obesitas merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh tadi faktor genetik, metabolisme, perilaku, budaya, dan lingkungan. Nah, jadi misalnya konsumsi makanan tinggi yang kalori, kemudian energinya yang kurang, atau kombinasi keduanya ini menyebabkan keseimbangan energi yang positif yang ditandai dengan apa? Peningkatan berat badan pada obesitas. Nah, untuk patofisiologinya itu terkait dengan yang kita sebut dengan tadi hormon leptin. Jadi leptin ini merupakan hormon yang bekerja memberikan umpan balik negatif dalam mengatur keseimbangan energi. Nah, sirkulasi leptin ini melewati darah dan otak, berinteraksi dengan reseptor pada neuron. Jadi leptin tadi yang merupakan hormon yang untuk umpan balik negatif ini dia mempengaruhi keseimbangan energi dan memberikan efek mengurangi adiposit dengan mengurangi nafsu makan dan peningkatan termogenesis. Nah, perubahan adiposit pada tubuh menyebabkan perubahan dari kadar leptin. Jadi semakin tinggi jaringan lemak atau jaringan adipositnya ini akan menyebabkan perubahan dari hormon leptin sehingga otak akan memberikan respon dengan pengaturan asupan dan pengeluaran energi serta mempertahankan lemak di dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada obesitas? Jadi perubahan metabolik apa yang terjadi pada obesitas? Jadi keseimbangan energi di dalam tubuh sangat bergantung pada interaksi yang kompleks tadi antara sistem syaraf, hormon, dan faktor energi. Jadi ketika terjadi penurunan asupan energi dan kehilangan lemak tubuh ini akan menstimulasi peptida yang bersifat oreksigenik. Jadi ada namanya peptida yang oreksigenik ini ada di pusat hipotalamus dan sejumlah hormon untuk meningkatkan nafsu makan dan mengurangi pengeluaran energi. Sebaliknya ketika adanya peningkatan asupan energi dan peningkatan penyimpanan lemak, maka akan menstimulasi peptida anoreksigenik. Jadi sistemnya antagonis ya, bertolak belakang untuk menurunkan nafsu makan dan meningkatkan pengelolaan energi yang dikenal sebagai adaptasi termogenesis. Jadi sebenarnya tubuh ini mempunyai namanya sistem homeostasis untuk mengatur keseimbangan energi dalam tubuh. Tapi ketika penderita obesitas ini akan mengalami gangguan keseimbangan energi dalam tubuhnya. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar patofisiologi penyimpanan dan keseimbangan energi yang terjadi ketika mengalami obesitas. Jadi kan tadi pengaturan keseimbangan energi dalam tubuh ini diperankan oleh sejumlah hormon. Tadi kan ada kelenjar hipotalamus, kemudian dari faktor genetik. Ini melalui 3 proses fisiologis, yaitu mengendalikan rasa lapar, mengatur laju energi, dan mengatur kegiatan hormon. Nah, pengaturan ini terjadi melalui sinyal aferen, baik sinyal panjang maupun sinyal pendek yang ada di hipotalamus atau di otak. Jadi, hipotalamus ini setelah mendapatkan sinyal aferen dari jaringan adiposa, kemudian jaringan usus, dan jaringan otot. Nah, sinyal yang pendek ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan pengosongan lambung. Jadi pengosongan lambung itu juga diperankan oleh sebuah hormon yang disebut dengan hormon kolisistokinin atau CCK. Jadi hormon ini berfungsi sebagai stimulator peningkatan rasa lapar. Sedangkan sinyal panjang diperankan oleh hormon leptin dan insulin yang mengatur keseimbangan dan penyimpanan energi. Nah, tadi kita fokus ke leptin. Jadi leptin ini merupakan hormon peptida yang disekresikan oleh jaringan
lemak atau jaringan adiposa yang bertugas mengirimkan sinyal ke otak tentang jumlah energi dalam sel lemak. Jadi peran utama si leptin ini adalah mengatur keseimbangan energi jangka panjang melalui pengaturan keluar masuknya energi, mengatur nafsu makan, dan mencegah resistensi insulin. Nah, pada orang yang mengalami obesitas, ini sel lemaknya berlebihan, sehingga kadar leptinnya pun juga akan lebih banyak. Apabila asupan energi dan penyimpanan lemak yang berlebihan, maka jaringan adiposa atau jaringan lemak ini akan mengsekresikan yang namanya leptin lebih banyak ke peredaran darah. Nah, si leptin ini akan merangsang namanya anoreksigenik di hipotalamus otak. Dan nanti dia akan menurunkan namanya produksi neuropeptida Y atau NPY dan neuropeptida Y atau NPY. Nah, NPY ini merupakan sitokin utama dalam hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur peningkatan nafsu makan. Jadi akibat rangsangan leptin tadi, maka terjadi penurunan produksi NPY yang diikuti dengan nafsu makan dan asupan energinya berkurang. Jadi sebenarnya leptin ini berfungsi untuk kita merasa lapar, tetapi ketika jaringan adiposanya terlalu banyak, maka dikirimlah sinyal ke hipotalamus, sehingga akhirnya otak ini akan merilis lebih banyak hormon leptin ke peredaran darah. Nah, proses pengaturan ini tidak selamanya berjalan lancar tadi kan. Jadi pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas akan terjadi resistensi leptin sehingga orang itu akan sulit untuk menurunkan berat badannya. Sekarang kita fokus ke pengaruh ketidakseimbangan energi terhadap jaringan adiposa atau adiposit di dalam tubuh. Jadi ketidakseimbangan energi yang berlangsung lama dari asupan kalori atau energi yang berlebih menyebabkan peningkatan simpanan kelebihan energi dalam bentuk adiposit di intrasel, sehingga terjadi yang namanya hipertrofi dan hiperplasia adiposit. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi sel dan dengan terjadinya abnormalitas dari adipokin, kemudian peningkatan sirkulasi asam lemak bebas dan inflamasi, serta berakibat mempengaruhi otot bagian skeletal, juga mempengaruhi otot jantung, dan lama-lama juga akan terjadi yang namanya disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini nanti merupakan pencetus awal terjadinya namanya aterosklerosis, yaitu penumpukan jaringan lemak yang ada di peredaran darah. Ini nanti berhubungan dengan hipertensi. Nanti diterangkan di patologi hipertensi. Kemudian juga terpaparnya sel beta tadi juga dari akibat apa? Akibat dari konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat yang memicu resistensi insulin dan terpaparnya hepatosit akibat dari lemak. Jadi lemak dan karbo yang berlebih ini akan menyebabkan namanya steatohepatitis dan resistensi insulin. Itu lebih jelasnya ada di gambar ini ya. Itu adalah gambar pengaruh ketidakseimbangan energi terhadap adiposit. Jadi obesitas ini merupakan langkah awal terjadinya sindrom metabolik nanti berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif yang ada sekarang. Sekarang kita fokus ke dampak obesitas. Jadi apa sih dampak ketika orang yang mengalami obesitas? Yang pertama tadi yang dampak metabolik ya. Jadi obesitas ini menyebabkan tadi lingkar perut pada pria tadi kan juga akan menjadi lebih besar ya, dan juga pada wanita. Ini akibatnya apa? Akan terjadi peningkatan
trigliserida, kemudian juga terjadi penurunan kolesterol yang baik, itu kolesterol HDL, dan terjadi peningkatan tekanan darah yang kita sebut dengan sindrom metabolik. Nanti apa itu HDL, apa itu trigliserid, nanti akan dijelaskan di mata kuliah biokimia lemak. Kemudian ada beberapa dampak penyakit lain dari obesitas, yaitu perburukan asma. Jadi memperburuk asma. Kemudian adanya osteoartritis di bagian pinggul dan lutut, jadi nyeri di bagian pinggul dan lutut. Kemudian juga meningkatkan resiko pembentukan dari batu empedu. Kemudian juga bisa menyebabkan sleep apnea atau henti nafas saat tidur. Kemudian obesitas ini juga menyebabkan namanya low back pain, jadi nyeri pada bagian pinggang. Nah, ini salah satu penyakit yang disebabkan karena adanya obesitas, mulai dari stroke, kemudian PJK, diabetes, dislipidemia, hipertensi. Ini biasanya terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Jadi, orang yang mengalami obes ini akan beresiko mengalami banyak penyakit degeneratif. Nah, lantas bagaimana sih cara untuk mengelola obesitas atau prinsip pengelolaan obesitas? Ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu dengan keseimbangan energi ya. Jadi mengatur keseimbangan energi yang dikonsumsi. Jadi energi yang masuk atau intake harus lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan gitu. Kemudian yang kedua yaitu pola makan. Pola makan ini mencakup apa? Jadi jumlahnya, jenisnya, jadwal makannya, dan pengolahan bahan makanannya. Jadi kita bisa menggunakan namanya piring gizi seimbang ya. Ini maka jumlah sayurnya itu harus 2 kali lipat dari jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Dan jumlah makanan sumber protein ini setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Sayur dan buah itu minimal harus sama dengan jumlah karbo ditambah dengan protein. Kemudian yang ketiga yaitu pola aktivitas fisik. Jadi pengelolaan aktivitas fisik pada obes ini melalui meningkatkan aktivitas fisik yang gerakannya harus kontinu. Biasanya gerakannya intensitasnya rendah sampai sedang sehingga ada peningkatan pengelolaan energi dan peningkatan massa otot. Jadi pola hidup yang aktif ini merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan asupan energi sehingga energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh ketika kita memiliki aktivitas fisik yang lumayan tinggi. Kemudian pola emosi makan. Jadi merupakan suatu kebiasaan makan dengan jumlah yang berlebihan dan cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat, yaitu tinggi gula, garam, dan lemak gitu. Jadi kita kadang itu lapar mata, yaitu jadi makan karena emosi, bukan karena lapar. Jadi kalau kita mengalami obesitas, maka seseorang itu harus dibantu untuk mengenali jenis emosi dan bagaimana cara memahami emosi tentang makan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pola tidur atau istirahatnya. Jadi kurang tidur itu juga menyebabkan hormon leptin tadi yang berhubungan dengan nafsu makan itu akan terganggu sehingga rasa laparnya jadi tidak terkontrol. Jadi untuk tidur itu yang bagus yaitu sekitar 6-8 jam. Tetapi sebenarnya itu kualitas tidur itu sering tidak sesuai dengan kuantitas. Jadi selain juga harus cukup, juga harus cukup kualitasnya gitu. Karena ketika nanti tidak tercapai kuantitas dan kualitas tidurnya sampai yang deep sleep, itu maka akan mempengaruhi keseimbangan berbagai hormon yang pada akhirnya akan memicu kejadian obesitas. Jadi kenapa gangguan tidur ini menyebabkan peningkatan kejadian obesitas? Karena
orang yang mengalami gangguan tidur ini akan mengalami peningkatan asupan energi. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa lapar. Jadi ketika orang kurang tidur, maka hormon grelinnya ini akan meningkat. Yaitu hormon grelin adalah hormon yang mengontrol rasa lapar. Sedangkan hormon leptin yang berhubungan dengan rasa kenyang ini akan turun. Jadi kemudian yang kedua yang menyebabkan gangguan asupan energi pada saat orang mengalami gangguan pola tidur adalah waktu yang tersisa untuk makan menjadi lebih banyak. Jadi karena orang begadang, akhirnya tengah malam lapar, akhirnya makan berlebih. Kemudian yang ketiga biasanya cenderung memilih makan makanan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya kita fokus ke penata laksanaan obesitas. Jadi ada 6 pilar untuk penata laksanaan obesitas. Yang pertama yaitu merubah gaya hidup. Yang awalnya sedentary lifestyle menjadi ke gaya hidup yang sehat. Kemudian dengan terapi diet yang kedua. Yang ketiga dengan meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian yang keempat dengan terapi perilaku. Kalau memang obesitas ini ada hubungannya dengan gangguan perilaku seperti bulimia. Kemudian yang kelima farmakoterapi. Jadi ketika gaya hidup, terapi diet dan kemudian aktivitas fisik tidak bisa berhasil, maka bisa masuk ke farmakoterapi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pembedahan. Nah, untuk terapi diet sendiri yang paling digunakan atau yang dianjurkan untuk ahli gizi adalah menggunakan diet rendah energi gizi seimbang. Jadi untuk energinya nanti dikurangi antara 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan total energinya. Kemudian lemaknya dikurangi hingga kurang dari 30%. Kemudian juga karbohidratnya juga diganti menjadi biji-bijian, kemudian yang juga diberikan makanan yang tinggi serat untuk meningkatkan rasa kenyangnya agar lebih lama. Nanti untuk terapi diet akan dijelaskan di semester 4 di mata kuliah dietetika. Kemudian untuk farmakologinya, untuk penata laksanaan obesitas ini biasanya menggunakan obat-obatan seperti golongan orlistat. Jadi obat ini merupakan lipase inhibitor. Jadi obatnya ini menghambat penyerapan lemak, itu menghambat penyerapan enzim lipase. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya terjadi penurunan kadar LDL dan kadar HDL-nya akan meningkat. Tetapi penggunaan obat jenis orlistat ini akan mengganggu penyerapan vitamin larut lemak sehingga diperlukan suplementasi vitamin larut lemak. Kemudian ada lagi golongan sirbutramin. Jadi obat golongan ini menghambat nafsu makan sehingga nanti nafsu makan pada penderita obesitas akan berkurang. Tetapi obat-obatan jenis sirbutramin ini sekarang sudah tidak direkomendasikan oleh Badan POM karena meningkatkan resiko kardiovaskular. Nah, untuk yang terakhir yaitu menggunakan pembedahan. Jadi pada penderita obesitas akan dilakukan pembedahan hanya jika penderitanya itu memiliki IMT lebih dari 40 atau IMT-nya lebih dari 35 kg per meter kuadrat tetapi mempunyai kondisi komorbid seperti penyakit jantung dan sebagainya. Nah, untuk pembedahan ini ada yang disebut dengan bedah gastrointestinal yaitu restriksi gastrik yaitu adjustable gastric banding atau AGB dengan cara memberikan ring atau mengikat lambung sehingga lambung tidak bisa membesar. Kemudian ada juga menggunakan bypass gastrik atau Roux-en-Y. Jadi dibuatlah lambung buatan kecil yang langsung menuju ke usus halus yaitu yayunum dan juga ileus atau usus besar sehingga tidak banyak makanan yang diasup. Kemudian ada juga yang terapi yang digunakan menggunakan namanya liposuction yaitu penyeditan lemak pada perut. Nah, untuk tugasnya untuk minggu depan membuat makalah
yaitu yang kelompok 1 tentang gangguan akibat defisiensi yodium, yaitu ada goiter dan hipotiroid. Kemudian kelompok 2 membuat makalah tentang gangguan akibat defisiensi mineral Fe dan natrium, yaitu anemia mikrositik, hipokrom, dan hiponatremia. Dan kelompok 3 tentang gangguan akibat defisiensi kalsium, yaitu penyakit osteoporosis dan hipokalsemia. Ini untuk pembagian kelompoknya. Jadi untuk makalah dikumpulkan tanggal 16 Oktober 2020 dan makalahnya ini akan dipresentasikan pada tanggal 23 Oktober 2020. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.